Baik, jadi sekarang kita akan coba untuk membaca buku yaitu Pemrograman Kompetitif Dasar. Ya, jadi buku ini ya itu bisa digunakan sebagai panduan untuk memulai OSN Informatika, kemudian ACM ICPC dan sederajat. Ya, jadi OSN Informatika, ACM ICPC dan sederajat ini adalah contoh lomba, ya, lomba pemrograman kompetitif, ya, seperti itu. Nah, buku ini ditulis oleh tim, ya, ada ini namanya Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia, ya, atau IA Toki, ya. Ini ada spesifik nama penulisnya William Ghazali dan Alham Fikri Aji, seperti itu. Nah, ini kita langsung coba ke bab satu, ya, tentang perkenalan pemrograman kompetitif, ya. Jadi ini Mister bacakan ya. Jadi di bab satu ini untuk memulai pembahasan pada bab-bab selanjutnya, mari kita mulai dengan membahas tentang apakah sebenarnya pemrograman kompetitif. Ya, bab perkenalan ini juga memuat informasi tentang kompetensi dasar yang Anda butuhkan dan konvensi yang digunakan pada penulisan kode. Kompetensi dasar. Nah, buku ini dirancang bagi pembaca yang sudah pernah belajar pemrograman sebelumnya, namun masih awam mengenai dunia pemrograman kompetitif. Buku ini bukanlah buku untuk belajar pemrograman. Terdapat sejumlah kompetensi dasar yang perlu Anda kuasai, ya, untuk dapat memahami buku ini secara maksimal. Anda diharapkan untuk satu, memahami konsep pemrograman dan mampu menulis program secara umum. Dua, mengetahui jenis-jenis tipe data primitif seperti bilangan bulat, bilangan real, boolean, dan karakter. Tiga, mengetahui konsep tipe data komposit seperti record pada Pascal, struct pada C, atau class pada C++ dan Java. 4. Memahami konsep dan mampu menulis struktur percabangan if pada program. 5. Memahami konsep dan mampu menulis struktur perulangan menggunakan for dan while pada program. 6. Memahami konsep array, baik yang berdimensi 1 maupun lebih. 7. Memahami konsep subprogram berupa fungsi dan prosedur. 8. Memahami konsep rekursi, mampu mengidentifikasi basis dan hubungan rekursif dari suatu permasalahan, dan mampu menuliskannya pada program. 9. Mampu menghitung kompleksitas waktu dan memori dari suatu algoritma dan menyatakannya dalam notasi Big O. Apabila Anda belum menguasai seluruh kompetensi dasar tersebut, kami menyarankan Anda untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Sumber pembelajaran yang kami anjurkan adalah TLX Training Kit. Ya, jadi ada alamatnya tlx.toki.id. Seluruh kompetensi dasar yang diperlukan dibahas pada kursus berjudul Pemrograman Dasar, ya. Jadi seperti ya perkenalannya. Jadi untuk bisa masuk ke pemrograman kompetitif, ya, yang kita pelajari di TLX Toki itu, ya, kita perlu belajar pemrograman dasar dulu. Jadi pastikan kita paham dulu ya dasar pemrograman, misalkan menggunakan C++ ya. Itu baru nanti kita akan bisa lebih paham lagi tentang pemrograman kompetitif itu apa dan seperti apa. Baik, jelas ya? Nah, kita lanjut untuk tentang pemrograman kompetitif. Ini Mister bacakan lagi, ya. Jadi pemrograman kompetitif adalah kegiatan penyelesaian soal, ya, yang terdefinisi dengan jelas dengan menulis program komputer dalam batasan-batasan tertentu, misalkan memori dan waktu. Terdapat tiga aspek pada definisi tersebut, yaitu satu, soal terdefinisi dengan jelas. Artinya, diketahui dengan jelas apa maksud soal dan tidak ada keambiguan. Seluruh variabel pada soal diberikan batasan nilainya. Dua, diselesaikan dengan menulis program komputer.
Program komputer yang dimaksud adalah program sederhana yang berjalan pada command line atau terminal ya, tanpa perlu adanya user interface seperti halaman website atau GUI, grafik user interface. Jadi program hanya perlu membaca masukan dan menghasilkan keluaran. 3. Memenuhi batasan yang diberikan. Umumnya batasan ini berupa batas waktu dan memori. Program yang ditulis harus mampu bekerja mulai dari membaca masukan sampai dengan mencetak keluaran tidak lebih dari batas waktu memori yang diberikan. Gitu ya. Jadi kita akan memahami lebih dalam tentang pemrograman kompetitif melalui contoh soal yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Nah, jadi itu tadi ya, kurang lebih penjelasan tentang pemrograman kompetitif. Jadi kita menyelesaikan soal yang jelas ya, dalam batasan tertentu. Jadi jelas itu soalnya itu jelas, kemudian penyelesaiannya juga jelas. Jadi kita harus menulis program komputer berdasarkan soal yang ada dan memenuhi batasan ya. Jadi nanti programnya itu harus memenuhi batas waktu dan memori ya. Jadi tidak boleh terlalu lama dan penggunaan memorinya tidak boleh terlalu banyak. Seperti itu. Ya, jadi programnya itu harus bisa bekerja mulai dari membaca masukan ya yang ditentukan dan mencetak keluaran tidak lebih dari batas waktu dan memori yang diberikan. Baik, lanjut ya contoh. Ini ada contoh soal pemrograman kompetitif. Ya, jadi contoh soal 1.1 namanya lampu dan tombol. Di sini ada batas waktu 1 detik, kemudian ada batas memori 64 MB. Ini soalnya ya. Terdapat N tombol yang dinomori dari 1 hingga N dan sebuah lampu dalam keadaan mati. Apabila tombol ke I ditekan, keadaan lampu akan berubah dari mati menjadi nyala atau sebaliknya. Apabila N habis dibagi oleh I. Apabila masing-masing tombol ditekan tepat sekali, bagaimana keadaan lampu pada akhirnya? Nah, ini contoh soalnya. Kemudian ada contoh ini ada aturan format masukan. Jadi masukannya nanti inputannya yaitu sebuah baris berisi sebuah bilangan, yaitu N. Ya, jadi nanti diberikan inputan N bilangan, N sebagai sebuah bilangan. Kemudian format keluaran, sebuah baris berisi lampu mati. Ya, jadi nanti ada teks lampu mati apabila keadaan akhir lampu adalah mati. Kemudian lampu menyala apabila keadaan akhir lampu adalah menyala. Ini ya. Nah, ini tadi untuk soalnya, kemudian ini contohnya. Contoh, misalkan masukkan 1, inputan pertama, kita masukkan N-nya 5. Ya. Kemudian nanti contoh keluaran, ya, lampu mati. Ya. Kemudian contoh lagi, inputan atau masukan kedua, 4. Maka contoh outputnya atau keluaran, lampu menyala. Ini ya, ini soalnya, kemudian ada penjelasan. Ini penjelasan dari soalnya ya. Jadi karena ini contoh, ada penjelasan dan batasan. Jadi pada contoh pertama penjelasannya, tombol yang mempengaruhi keadaan lampu adalah tombol 1 dan tombol 5. Pada contoh pertama ya, karena masukannya 5. Penekanan tombol 1 mengakibatkan lampu menjadi menyala dan penekanan tombol kelima mengembalikannya ke keadaan mati. Pada contoh kedua, tombol yang mempengaruhi keadaan lampu adalah tombol 1, tombol 2, dan tombol 4. Penekanan tombol 1 mengakibatkan lampu menjadi menyala, penekanan tombol 2 mengembalikan ke keadaan mati, dan penekanan tombol 4 menjadikan lampu kembali menyala. Dan ini ada batasan ya, 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 10 pangkat 18. Nah, batasan ini nanti biasanya akan kita gunakan untuk menentukan tipe data ya dari variabel untuk menyimpan inputannya atau nilai N-nya itu. Ya.
Nah, seperti yang tertera pada contoh soal lampu dan tombol, soal pemrograman kompetitif memiliki batasan-batasan yang jelas. Pada soal tersebut tertera bahwa batasan waktu adalah 1 detik. Artinya, program Anda harus memiliki running time tidak melebihi 1 detik. Batasan memori 64 MB menyatakan bahwa program Anda juga tidak boleh memakan memori lebih dari ini ya, 1 detik. Ini ya, memori lebih dari batasan tersebut. Jadi 64 MB ini batasan memori, 1 detik ini batasan waktu. Terakhir, terdapat batasan masukan, yakni berupa 1 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 10 pangkat 18. Artinya, program harus dapat menyelesaikan soal tersebut untuk nilai N yang diberikan. Batasan ini juga menjamin bahwa program Anda tidak akan diuji dengan nilai-nilai di luar batasan. Ya, itu contoh soal untuk pemrograman kompetitif.